Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ada di pertemuan 10 metode penelitian bahasa dan sastra, membicarakan tentang prosedur pengumpulan data penelitian, yaitu nanti kita akan berbicara tentang metode sampling, dan juga saya akan menyinggung tentang sedikit analisa data kuantitatif, ya. Minggu lalu kita sudah belajar jenis data kuantitatif itu apa, dan nanti di sini saya akan memberitahukan bahwa kalau tipe data metrik itu bisa diolah atau dianalisa untuk menjadi seperti apa, dan data non metrik itu bisa diolah menjadi seperti apa. Nah, di dalam metode penelitian itu kita harus tahu gitu. Jadi kalau kalian mau pakai ada namanya metode sampling. Metode sampling itu buat apa sih? Jadi itu gimana dia kalian punya ngumpulin data sampling kalian itu merepresentasi atau representatif jumlah populasi. Nah, jadi karena dari data, itu namanya teknik sampling. Sampling itu adalah gimana menentukan cara apa yang dipakai buat memilih responden yang pertama. Yang kedua, berapa jumlah sampel ya untuk penelitian kalian, gitu kan? Biar apa? Biar nanti hasil analisa kalian itu dapat dipegang untuk mencerminkan gambaran dari suatu populasi. Kayak misalnya kalian ingin biar data kalian itu atau analisa kalian itu mencerminkan populasi mahasiswa Bakor di UNAS. Caranya gimana? Yang dimaksud populasi itu siapa? Berarti populasinya adalah semua mahasiswa Bakor. Itu adalah populasi, mulai dari angkatan pertama sampai angkatan terakhir, ya kan? Itu namanya populasi. Lalu sampelnya berapa orang? Sampelnya siapa? Berarti sampel itu adalah dari segitu banyak, karena ada 300-an ya. Ada berapakah yang harus diambil? Apakah 100 dari 300 misalnya, apakah 100 itu cukup mencerminkan atau 50 cukup mencerminkan? Itu nanti akan ada namanya metode data sampling ya, gitu. Misal dari 300 lalu dihitung pakai rumus statistik sampling, dapat jumlahnya adalah 100. Nah, dari 100 orang itu yang harus dipilih ke dalam 100 itu dari 300 itu cara milihnya gimana? Itu metode sampling itu seperti itu. Jadi bukan cuma menentukan jumlah dari sampel, tapi cara milihnya. Itu namanya metode sampling ya, atau teknik data sampling. Nah, definisinya ya kan, populasi itu adalah sekelompok orang atau benda yang berkaitan dengan cara penelitian tertentu yang tadi saya bilang ya. Kalau kalian ingin populasinya adalah jumlah mahasiswa Bakor di UNAS, berarti semuanya ya, mulai dari angkatan 1 sampai angkatan terakhir selama dia belum lulus itu bukan masuk mahasiswa Bakor. Terus sampel itu adalah keseluruhan bagian dari, jadi yang diambil ada bagian dari yang tadi, populasi tadi itu nih, kayak misalnya kan saya kasih contoh di sini, populasi pelajar kelas 12 atau level SLTA di Jakarta. Terus tapi sampelnya adalah kan populasi dari situ. Kalian ingin tahu misalnya seberapa banyak sih pelajar kelas 12 itu yang memahami bahasa Korea di Jakarta, jangan. Berarti sampel kalian adalah pelajar kelas 12 yang belajar atau paham tentang bahasa Korea di Jakarta, gitu kan. Terus samplingnya adalah itu cara menyeleksinya tadi kan. Maka kalau memang sampel kalian adalah pelajar kelas 12 yang belajar atau paham bahasa Korea, maka metode nyeleksinya gimana? Pertama, kalian pasti mencari SLTA yang memiliki eskul bahasa Korea, ya kan? Atau ke tempat les bahasa Korea di Jakarta yang memiliki siswanya SMA. Itu ada 2 cara, bisa cara 1, bisa cara 2, atau dua-duanya dipakai juga boleh, itu nggak masalah. Nah, kalau tadi dalam konteksnya mahasiswa UNAS, mahasiswa Bakor, misalnya kalian ingin tahu apa dari mahasiswa Bakor itu, misalnya apa, mahasiswa Bakor yang memiliki fanatisme terhadap Korean band tertentu. Berarti dari situ kalian bisa cari dulu kan, ada berapa banyak Korean band yang disukai sama anak Bakor UNAS, ya kan. Terus untuk menentukan fanatis atau enggak itu ada parameternya kan, nggak bisa asal kalian dan saya cuma sekedar suka, itu fanatis, nggak bisa. Dan menentukan siapa fans fanatis, siapa fans biasa, itu juga harus ada parameternya ya.
Nah, di teknik sampling sendiri itu ada beberapa ya. Nah, ini teknik sampling itu apa? Itu adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai. Jadi tadi itu ya, tujuan utama teknik sampling adalah agar kita punya data yang representatif. Teknik sampling itu dibedakan jadi dua, ada namanya probability sampling, ada non probability sampling. Nah, itu bisa dilihat ya, yang probability apa, yang yang probability apa. Nanti penjelasan berikutnya ada di slide berikutnya penjelasannya. Nah, biasanya kalau penelitian kualitatif itu dia menggunakan sampel purposive atau snowball. Simpelnya gini, purposive itu adalah karena dia memang nyari nyari sampel yang memang bisa sesuai dengan maunya dia. Jadi kriterianya khusus. Biasanya kalau kualitatif. Kalau snowball itu jadi kalian merekon. Jadi misalnya kalian dapat nih sampel A gitu misalnya. Jadi A dia nanya, ada nggak teman kalian yang kayak kalian gitu misalnya fans berat army jajaran fans berat. Nah itu dia akan merekomendasi bisa temen itu namanya snowball ya. Oke, terus nah di probability sampling itu jadi gini, bedanya probability sama non probability adalah kalau di probability setiap orang di dalam populasi itu memiliki peluang yang sama untuk kepilih menjadi sampel. Probability ya kan, peluang, jadi semua orang punya peluang yang sama gitu kan. Kalau non probability enggak ya. Nah probability itu satu ada yang simple random sampling. Nah ini dia dipilih secara asal tanpa memperhatikan strata yang ada di populasi. Strata itu maksudnya apa? Tingkatan ekonomi. Ini bisa dipilih acak dengan asumsi bahwa populasinya itu mirip dan jumlahnya kecil. Jadi siapapun yang dipilih itu punya karakteristik yang sama. Gitu ya, namanya simple probability sampling. Nah, kalau proportional stratified random sampling dia memiliki susunan yang bertingkat. Jadi gini, misal di suatu populasi gitu kan, misal gini kan, kalau simpelnya nih kayak apartemen itu kan ada yang modelnya apartemen itu 1 room, 2 bedroom, 3 bedroom, or penthouse. Nah itu kan strata ya, jadi orang yang mungkin duitnya agak kurang dia cuma belinya adalah studio. Kalau yang agak banyak kan belinya 2 bedroom, and then seterusnya. Nah itu jadi dia ngambil, jadi kalau modelnya tuh kalau proportional stratified itu misalnya gini, ngambil nih dari orang-orang yang tinggal di studio room berapa, terus yang 2 bedroom berapa, 3 bedroom berapa, penthouse berapa gitu. Jadi masing-masing level itu dia ngambil ya kan. Itu namanya proporsi bertatap, jadi setiap stratanya itu proporsional jumlahnya gitu. Lalu berikutnya disproportionate stratified random sampling. Nah dia mirip dengan yang kedua, cuma populasi berstratanya tidak proporsional. Nah kayak tadi, kayak misalnya kita ngomongin tadi apartemen itu kan bisa jadi kan jumlah penthouse dengan jumlah studio room itu jumlahnya nggak akan sama. Misalnya kan semuanya masing-masing 40, biasanya nggak kan. Biasanya tuh penthouse tuh paling misalnya ada 5 tower ya paling cuma ada 5 penthouse ya kan. Nah itu modelannya kayak gitu. Kalau yang di proportionate stratified random itu diusahakan bahwa tiap strata itu sama jumlahnya. Jadi kayak misalnya kalau di apartemen misalnya 1 bedroom studionya itu ada 50 kamar, maka sama 2 bedroomnya juga ada 50 kamar, 3 bedroomnya 50 kamar, penthouse-nya 50 kamar kayak gitu ya. Nah cluster sampling ini jadi populasi bukanlah individu tapi suatu kelompok. Jadi kalau cluster itu modelnya gitu kayak gini, jadi kan dia kelompok ya. Jadi kalau kelompok itu berarti anggaplah gini, kelompok kayak jadi kalau cluster itu kayak misalnya di satu daerah gitu kan, clusternya misalnya gini, ini misalnya di satu daerah nih karena kayak kayak di UNES ya, itu kan klasternya ada banyak ya. Banyaknya kenapa? Satu, ada namanya klaster mahasiswa ya kan, itu kelompok. Bisa kalian ingin mendapat gambarannya adalah
tentang komunitasnya UNAS sendiri. UNAS sebagai suatu komunitas, suatu institusi itu seperti apa, misalnya kebijakan sebenarnya dampak dari kegiatan belajar online ini pengaruhnya terhadap UNAS gimana dilihat dari semua sisi, bukan cuma mahasiswa tapi juga misalnya dosen, terus cuma pekerjaannya. Nah itu berarti kan kalian klasternya beda tuh, ada klaster mahasiswa ya kan, dari sisi mahasiswa berapa datanya, dari sisi dosen itu namanya klaster, dari sisi pekerjanya UNAS sendiri ya kan, itu namanya itu, dari sisi manajerialnya. Nah itu namanya contohnya klaster seperti itu ya. Nah kalau non-probability sampling tadi saya bilang ya, jadi non-probability itu tiap anggota populasi tidak memiliki kesempatan yang sama dipilih sebagai sampel, beda kayak tadi yang probability. Nah contohnya satu ada namanya systematic sampling. Systematic ini berarti diurut pakai nama populasi. Jadi misalnya anggota populasi dikasih urut. Ini misalnya contohnya modelnya gini. Kayak tadi misalnya kan satu angkatan itu kalian punya absensi ya. Absensi gitu kan. Misalnya satu angkatan kalian ada 90 anak, 1 sampai 90 gitu kan. Terus angkatan kedua juga sama, 1 sampai 90. Terus ternyata dari masing-masing angkatan yang diambil cuma yang memiliki absen angka primer. Nah itu berarti kan namanya apa? Tidak itu kan, nggak kesempatannya sama. Contohnya kayak gitu ya. Terus yang kedua, kuota sampling. Jadi ini berdasarkan selama dia jadi gini, ada kuota, jadi selama memenuhi kuota ya udah gitu. Jadi misalnya ciri-ciri tertentu nggak memenuhi satu kuota yang diinginkan. Kuota itu mirip kayak kalian butuhnya jumlah sampelnya berapa gitu kan. Oh ya udah selama misalnya gini. Contohnya kayak tadi untuk mengecek mahasiswa UNAS yang memiliki tingkat fanatisme terhadap boyband tertentu gitu kan, misalnya boyband apa, BTS gitu, let's say BTS gitu ya. Terus pokoknya parameter kalian gini, sampel kalian adalah fanatismenya dia terhadap BTS itu dia dibilang fanatik atau enggak. Misalnya parameternya 1, dia punya album BTS lengkap dari tahun pertama sampai tahun yang sekarang, tuh yang pertama. Terus yang kedua gitu kan, saya nggak tahu ya BTS itu pernah konser di Indonesia apa enggak, ada. Nah tapi kalau saya nggak salah tuh dia kemarin bikin konser online. Misalnya yang kedua, dia join di acara konser online-nya BTS. Terus yang ketiga, parameter terakhir, dia ikutan order si BTS meal McDonald gitu ya. Misalnya 3 hal itu jadi parameter. Dan kan kalian pengen misalnya jumlah sampel kalian 100, ya udah siapapun itu dari 300 mahasiswa UNAS, 300 mahasiswa Bakor UNAS yang memenuhi 3 prasyarat tadi itu ya kan, masuk jadi sampel kalian. Itu namanya kuota sampling gitu ya. Terus accidental sampling. Nah ini masalahnya kebetulan. Misalnya kebetulan itu contohnya seperti apa sih? Misalnya gini, kan kalian pengen tahu nih, kan kalau dilihat ya misalnya kalau yang kita ngomongin masalah kasus kemarin tuh yang BTS mealnya McD itu kemarin yang ngantri kan adalah para ojol online. Nah misal kalian nih nggak sengaja gitu kan, misalnya di kantor gitu kan atau di rumah lagi keluar gitu kan, udah hilang nih misalnya hitnya, terus lihatnya ada orang makan BTS meal BTS meal McD ya. Terus kan memang kebetulan kalian pengen tahu kan, oh jangan-jangan dia makan, dia ini fans ini nih, fans fanatik gitu kan. Kebetulan aja nih kalian ngeliat gitu kan. Terus kalian nanya, suka BTS juga ya gitu kan. Kalau misalnya kebetulan jawaban dia, oh iya aku fans berat lalalalah, berarti kan namanya accidental sampling ya. Tapi kalau misalnya enggak, memang cuma lagi pengen makan nugget, terus kebetulan cuma ada paketnya ini yang punya nugget, nah berarti kan bukan, itu namanya kebetulan. Jadi kalian nggak sengaja mencari, tapi kebetulan kebetulan ketemu. Nah terus berikutnya ada purposive sampling, yaitu pemilihan subjek berdasarkan ciri tertentu. Jadi ini itu tadi parameternya tertentu ya, ada satu parameter tertentu yang kalian pingin. Misalnya tadi sama, misalnya masih ngomongin masalah fans beratnya BTS, tapi kalian ngambil satu lagi, misalnya parameternya adalah range usia. Range usianya haruslah misalnya 19 sampai misalnya 22
kan bisa ya gitu, atau 1920 dan tinggalnya di Jakarta misalnya kayak gitu. Terus yang berikutnya adalah sampling jenuh, yaitu berarti semua anggota, nah sampling jenuh ini berarti semua anggota, jadi semuanya, kalian nggak milih-milih lagi, misalnya satu populasi ya udah ada 300 ya 300-nya gitu kan, itu adalah sampelnya gitu. Kayak tadi kan kalian pengen tahu gimana pelaksanaan kuliah online di untuk dari sudut pandang mahasiswa Bakor UNAS. Ada berapa semuanya, ada berapa anak Bakor UNAS? 350. Ya udah 350-nya semua menjadi sampel kalian. Gitu namanya sampel itu. Nah, snowball yang tadi ya, jadi saling merekomendasikan. Jadi kalian nanyain misalnya kalian punya teman yang fans BTS dengan tiga faktor tadi yang sesuai dengan harapan kalian, dia punya albumnya lengkap dari BTS pertama sampai terakhir, terus dia nonton juga pernah nonton konser BTS gitu kan, bahkan sampai ke Korea mungkin gitu kan. Terus yang ketiga dia ikutan mesen makan, nyobain si BTS meal McD-nya itu gitu kan. Terus udah gitu nanya lagi ke dia, ada nggak sih temen kalian nanya ke dia, ada nggak sih temen kalian juga yang punya kayak kalian gitu punya album lengkap BTS gitu kan. Oh ada si B gitu. Nah itu namanya snowball sampling. Nah berikutnya ini adalah bagian dari analisa data kuantitatif, yaitu statistik inferensi atau quantitative research. Jadi gini, tadi kan kita udah tahu lah dari metode sampling itu gimana sih biar kita milih sampel yang bisa merepresentatif populasi gitu kan. Nah kan caranya itu. Lalu statistik ini buat apa? Kalau dalam quantitative research, dia adalah untuk mengambil kesimpulan, mengeneralisir dari sampel terhadap suatu populasi. Jadi dari cuma data, misalnya sampel kalian cuma 100 gitu kan, gimana dari data yang cuma 100 ini tapi dia sebenarnya bisa menggambarkan populasi yang misalnya populasinya itu adalah let's say 500 atau 1000 gitu ya, fungsinya kayak gitu. Jadi ada parameternya yang ini udah representatif atau belum datanya yang kayak gitu ya. Nah jenisnya dalam analisa itu, jadi dalam analisa statistik itu jenisnya ada kita bisa lihat ada tiga analisa data. Kalau secara garis besar bisa dibedakan dari 3. Ada namanya uji beda, uji perbedaan, ada namanya hubungan antar variabel, ada yang uji lainnya gitu kan. Nah uji beda itu dibagi lagi menjadi 4. Ada yang namanya testing hipotesis satu sampel test. Satu sampel tes ini gimana? Jadi cuma satu sampel, cuma ngeliat beda. Misalnya kalau kita ngomongin let's say penjualan barang ya, misalnya BTS itu setahu saya ya, kalau nggak salah BTS itu kan kalau ngeluarin album itu kan suka dia tuh covernya tuh ada beberapa tipe ya. Nah itu ada nggak sih bedanya penjualan cover yang tipe A, B, C atau D gitu ya, misalnya gitu. Itu namanya uji sampel, uji satu sampel tes. Yang kedua, testing hipotesis 2 sampel tes. Ini biasanya untuk yang before after misalnya gimana, misal satu, kalian ada nggak sih bedanya mahasiswa Bakor UNAS yang sudah belajar sudah lulus yang sudah belajar misalnya yang biar tahu itunya. Oke. Apakah jadi gini, misalnya sekarang sama-sama belum dapat kelas ini MBB ya, metode penelitian bahasa budaya, terus kan dites nih, ada tesnya. Nah ini biasanya buat kalau lagi ada training atau pelatihan, sebelum sama sesudah pelatihan itu ada perubahan atau enggak, itu biasa gitu. Kalau yang sampel hipotesis 2 sampel tes, jadi kalian mencoba ngetesnya gitu, kelompok yang sama sebelumnya gimana, sesudahnya gimana. Ini biasanya kalau kalian pengen ngetes, misalnya kalian jadi guru di SMA pengen ngetes anak-anak ini pas awal banget kalian ngajar, nilai rata-rata bahasa Koreanya berapa, pemahaman terhadap tanggalnya berapa gitu kan. Satu dites, lalu udah gitu setelah kalian ngajarin mereka 3 bulan, dites dengan soal yang sama, ada perubahan hasil apa enggak. Itu namanya tes hipotesis 2 sampel tes ya. Terus yang ketiga adalah ANOVA. Sama, ini ANOVA juga ngetes perbedaan gitu. Terus
Nah, tapi tadi yang tes hipotesis 1 sampel, hipotesis 2 sampel sama ANOVA itu bedanya apa? Dia harus pakai data yang metrik. Dia nggak bisa kalau datanya non metrik. Harus pakai data yang metrik. Data metrik apa? Balik lagi ya, dicek di pertemuan 9. Nah, terus kalau gimana kalau misalnya kita cuma punya datanya non metrik Sam? Maka yang bisa dilihat adalah kita bisa lihat itu tapi cuma dari 2, yaitu ada chi-square sama cross tabulation. Nah kan, chi-square sama cross tabulation. Nah itu jadi kayak misalnya ada nggak sih pengaruh antara jenis kelamin dengan nilai gitu kan, dengan nilai misalnya kalau di itu kalian di misalnya di kelas kalian misalnya ada nggak pengaruh jenis kelamin dengan nilai tes, pengaruh tingkatan kelas dengan jenis tes yang kayak gitu. Kalau emang data kalian cuma data non metrik ya, cuma dicek itu doang ya kan. Terus yang kedua berikutnya adalah hubungan antar variabel. Nah ini yang paling sering kalau kalian kan saya suka lihat tuh ya di kemarin yang di proposal bab 1 yang masuk, pengaruh K-pop terhadap peminatan bahasa Korea, pengaruh K-wave terhadap minat pembelajaran bahasa Korea, yang kayak gitu-gitu lah. Nah itu kan ngomonginnya berarti kan antar variabel ya. Kalau ngomongin hubungan antar variabel itu kalian harus ingat ada 2 hal, ada namanya korelasi, ada namanya regresi antar variabel. Korelasi itu apa? Korelasi itu cuma melihat apakah antar variabel ini punya hubungan atau enggak, ya kan? Lalu hubungannya positif atau negatif, ya kan? Hubungannya gimana? Misalnya gitu kan, korelasi ada nggak sih hubungan antara ya kan kecintaan terhadap K-pop dengan pemilihan jurusan bahasa Korea. Jadi kalau kalian bikin survei begitu, kalian nyebarin kuesionernya ke teman-teman kalian, apakah memang pemilihan teman-teman kalian itu satu angkatan terhadap jurusan bahasa Korea itu semata-mata karena memang kecintaannya terhadap K-pop gitu kan? Korelasinya apa sih yang mempengaruhi itu gitu, ada hubungannya nggak sih ke situ? Itu bisa dicek di korelasi. Tapi ingat baik korelasi ataupun regresi, datanya tuh harus metrik. Data metrik itu apa? Interval atau rasio. Ya. Gitu. Itu korelasi itu cuma lihat ada hubungan atau enggak, lalu hubungannya negatif atau positif. Nah, kalau regresi itu adalah jadi ini simultan. Misalnya ngecek. Nah, kalau di regresi itu adalah ada yang namanya independent variable, ada dependent variable. Simpelnya gini, contoh ya, contoh. Anggaplah gini misalnya, waktu sebenarnya kalau kalian misalnya saat kalian gini deh, contoh biar gampang tuh kalau pakai contoh. Apa sih yang mempengaruhi kalian saat memilih jurusan apa yang mempengaruhi kalian saat memilih jurusan kuliah? Misal 1, orang tua, apalagi teman, apalagi misalnya peluang kerja di masa depan kerja. Terus apalagi mungkin ada yang biaya yang agak murah gitu, misalnya anggaplah 4 ya, berarti ada 4. Ada misalnya tujuan orang tua, mungkin teman, terus peluang kerja, biaya, terus yang ketiga mungkin bisa jadi ya ketertarikan kalian ya. Nah berarti kan asumsi kalian ini. Nah ini ingat ya, ini kalau misalnya saat memilih jurusan ini yang tadi saya ceritakan, misalnya saat memilih jurusan itu hal apa yang mempengaruhi itu. Kalau dalam skripsi kalian tidak boleh menentukan itu sendiri, kalian harus cari jurnal yang sudah membahas hal itu dan kalian mereduplikasi ya. Ini kan saya cuma ngasih contoh doang kalau di sini ya. Misal jurusan kuliah sama orang tua, teman, peluang kerja, biaya, dan ketertarikan pribadi. Nah dari sini kan tadi apa? Berarti mana yang independent variable, mana yang dependent variable?
Dependent variabelnya atau variabel terikatnya berarti adalah jurusan kuliah yang kalian pilih. Ini adalah dependent variable. Sedangkan independennya adalah orang tua, teman, peluang kantor, biaya, sama ketertarikan kalian. Itu masuk independent variable. Kenapa? Karena itu yang akan bisa berubah. Kelima hal tadi itu yang akan mempengaruhi jurusan kalian. Variabel mana yang terpengaruhi sama yang lain, itulah yang dianggap sebagai dependent variable atau variabel terikat. Kalau yang independent variabel bebas. Ya. Nah, di regresi itu akan ketahuan, ya kan? Si variabel terikat ini seberapa dia terpengaruh sama independent variabel. Misalnya seberapa pengaruh orang tua, temen, peluang kantor, peluang kerja, biaya, sama ketertarikan itu akan kelihatan. Mana di antara 5 hal ini yang paling mempengaruhi pemilihan jurusan, ya kan? Dari 5 hal ini ada nggak yang memiliki pengaruh negatif? Misalnya pengaruh negatif, misalnya nggak, oh kalau yang biayanya makin tinggi nggak bakal dipilih, ya kan? Tapi pasti lebih milih yang biayanya murah yang kayak gitu. Itu namanya regresi. Jadi melihat pengaruh antara variabel, tapi kalau tadi di korelasi cuma bisa lihat oh ada hubungan atau enggak, hubungannya negatif apa positif, ya kan? Kalau di regresi bisa melihat seberapa dia mempengaruhi, seberapa kuat pengaruhnya, itu di regresi. Nah, jenis lainnya itu dia ada cluster analysis, faktor analisis, sama correspondent analysis. Ini cluster itu jadi kalau dia tuh ngelompokin kayak misalnya tuh kalian pingin mengelompokkan orang-orang yang tadi fansnya BTS itu atau ARMY itu biasa sebenarnya pasti kan ada beberapa kelompok ya, beberapa golongan ya. Nah itu bisa dikelompokkan jadi berapa kelompok sih fansnya ARMY di Indonesia gitu atau di UNAS gitu. Kalian jadi dikelompokkan berdasarkan apa? Berdasarkan ciri-ciri tertentu, nanti kalian menentukan ciri-cirinya apa. Faktor analisis ini buat apa? Biasanya ini nanti semua variabel tadi ya yang sebelum diolah itu kalian bersihin dulu. Oke, ini kayak ada slide selanjutnya. Nah ini. Oke, nah yang tadi saya jelaskan ya. Nah ini yang tadi saya udah jelaskan, membandingkan sampel yang sama dalam kurun waktu tertentu, ya kan? Tuh. Nah ini bisa dibaca, tadi saya sudah ngasih subnya, testingnya membandingkan sampel yang sama. Testing hipotesis 2 sampel tes membandingkan sampel yang sama namun beda perlakuan, tadi ya misal efek program diet. ANOVA jika kelompok yang diuji berjumlah lebih dari 2 kelompok, ya kan? Misalnya ini data kayak tadi, kalau kalian ingin lihat ada nggak sih perbedaan penjualan BTS meal di Jakarta, Bogor, Jogja gitu, bisa lebih dari 2 tempat. Just square tuh kan contoh hubungan antara gender, jenis kelamin dengan pekerjaan. Ini hubungan antar variabel tuh, korelasi, mengetahui apakah dua variabel memiliki hubungannya seberapa erat, terus dapat digunakan baik pada data metrik maupun non metrik ya, lalu hubungannya negatif atau positif, lalu korelasinya 0 sampai 1, ya kan? Kalau 0 itu artinya tidak ada hubungan, 1 ada hubungan positif sempurna, minus itu ada hubungan negatif sempurna. Simple dan multi regression menjawab apakah ada hubungan antar variabel dan seberapa kuat hubungannya, ya kan? Kalau di simple regression independennya cuma 1 independen variabelnya. Kalau tadi misalnya independennya lebih dari 1 maka makanya multi regression. Dan di regression hanya dapat digunakan pada data metrik. Nah ini faktor analisis, dia intinya untuk memastikan bahwa dimensi dan konsep yang dipakai dalam analisa, ya kan? Jadi udah benar apa belum nih jawabannya, terus mencari variabel apa yang relevan untuk diukur. Intinya faktor analisis itu digunakan untuk merumuskan dimensi atau merumuskan variabel yang pertama, lalu melakukan data reduction. Jadi kalau ada data yang jelek kita langsung take out, tidak disertakan dalam penelitian berikutnya gitu.
Cluster analysis ini mengelompokkan sampel berdasarkan kesamaan pada respon jawaban yang diberikan, ya. Lalu correspondence analysis mendapatkan gambaran atau perspektif preferensi pelanggan terhadap data non-metrik. Jadi ini datanya bisa, kalau datanya non-metrik bisa pakai korespondensi analisis untuk dapat seperti misalnya jawaban seperti cluster analysis gitu. Nah ini mungkin saat ini masih pusing itu apa itu. Nah ini bahkan saya tidak akan menampilkan atau mengajarkan langsung data-datanya, karena ini kalian tahu aja konsepnya itu seperti apa, prosesnya itu seperti apa, bahwa saat kalian memutuskan untuk melakukan penelitian atau skripsinya itu pakai kuantitatif dan kuesioner, it's not easy dan it's not that simple, ya. Pertanyaan mengapa, apa, itu tidak bisa sesimpel ditanyakan dalam satu pertanyaan. No, kalian harus merumuskan itu menjadi variabel-variabel, atribut-atribut pertanyaan. Harus ada model penelitiannya. Ya, apalagi pertanyaan mengapa, bagaimana. Harus jelas. Variabel dependennya mana, variabel independennya mana. Dasar kalian menentukan itu variabel independen apa? Dasarnya apa? Karena kalian sebagai mahasiswa tidak memiliki capability untuk menentukan mana yang variabel independen, mana yang independen dengan pemikiran kalian sendiri, nggak bisa kayak gitu. Jadi tolong diingat baik-baik kalau masih ada yang berminat untuk melakukan untuk nanti dengan skripsinya itu adalah penelitian kuantitatif, ya, yang pengaruh-pengaruh itulah bisa, itu doable sekali, tetapi kalian harus effort dalam usahanya. Oke. Sekian aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.